Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rivaldi Putra. Saya peserta Graduate Training Program Batch 6 APP Sinarmas dari Paper Production. Baik, di sini saya akan share video pembelajaran saya mengenai PNID. Jadi di sini saya akan belajar mengenai PNID itu apa, dan bagian-bagian atau simbol-simbol di PNID itu seperti apa, kemudian cara pembacaan PNID. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai PNID, dari mulai definisi PNID dan juga fungsi dari PNID. Jadi PNID adalah singkatan dari Piping and Instrument Drawing. PNID merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, kemudian pressure transmitter, dan lain-lain. Dan equipment di dalam proses tersebut seperti valve, screen, tank, dan lain-lain, serta control loop equipment dengan alat instrumentasinya. Berikut juga sudah saya berikan contoh gambar atau skema. Dari sini kita bisa melihat skema dari jalur pipa, equipment, instrumentasi, kontrol sistem dari suatu proses. Jadi PNID ini bisa menjelaskan secara detail mengenai flow proses atau diagram alirnya seperti itu. Kemudian next, untuk implementasi dari PNID itu bisa kita temui di gas plant, chemical plant, dan juga power plant, dan juga bisa pada desain, konstruksi, dan juga pada operasional dalam suatu industri paper mills. Next, ke bagian-bagian gambar PNID. Yang pertama itu adalah title drawing atau judul. Umumnya title drawing terletak di sudut kanan bawah dari PNID. Di dalam title tercantum yaitu nama project atau nama perusahaan, kemudian ada area atau proses area, ada juga tipe drawing, kemudian nama detail drawing, pembuat drawing dan approval, juga nomor drawing dan nomor revisi. Untuk contoh title drawingnya sudah ditampilkan juga pada slide. Jadi fungsi dari title drawing ini untuk mengontrol project sehingga semua orang mengetahui keaslian dan gambar terakhir yang dikeluarkan. Next, lanjut ke legend. Legend ini umumnya terletak di atas titel dari PNID. Jadi terletak di atas judul atau title drawing. Dan di dalam legend ini tercantum keterangan tentang piping, keterangan tentang penomoran, simbol-simbol instrumen, spesifikasi flow design, dan juga tipe valve yang digunakan. Untuk contoh legend juga sudah ditampilkan pada slide, dan legend ini berfungsi untuk memahami bagaimana penomoran piping dan equipment lain yang ditulis. Next, berikutnya ke simbol-simbol di dalam PNID. Jadi di sini saya tampilkan yang pertama itu ada simbol valve. Saya tampilkan simbol valve dalam PNID dan juga gambar aktualnya seperti itu. Kemudian next juga sama, jadi macam-macam dari simbol valve dan juga gambar aktualnya. Ada banyak, ada three-way valve, pneumatic operate, kemudian ada orifice, kemudian rotameter, butterfly, dan banyak lainnya.
Next ke pump symbol. Di sini juga saya tampilkan dari simbol-simbol pump pada PNID dan juga contoh gambar pump aktualnya. Ada pump centrifugal, ada pump gear, screw pump, vertikal, turbin, seperti itu. Kemudian next ke vessel symbol. Berikut ini adalah vessel symbol pada PNID. Ada tank, ada mixer, ada mixing reaktor, kemudian ada drum kondensor, ada bin, ada tower, dan masih banyak lainnya. Dan nanti untuk simbol-simbol ini juga untuk referensinya banyak juga di internet. Jadi untuk simbol-simbol nanti bisa dipelajari lanjut lagi. Kemudian next ke instrumen simbol. Jadi di sini saya tampilkan dari instrumen simbol, dan di instrumen ini untuk cara pembacaan simbol instrumentasinya itu yaitu pada huruf pertama itu menggambarkan parameter yang dikontrol seperti flow, temperatur, pressure, atau level. Kemudian yang di huruf kedua itu menggambarkan model alat yang digunakan seperti transmitter, valve, atau controller. Contoh untuk TI ada temperatur indikator, temperatur transmitter, itu. Kemudian next lanjut ke line symbol. Jadi line symbol pada PNID. Jadi gambar simbol garis lurus tebal ini merupakan pipa prosesnya, main line-nya, pipa utamanya. Kemudian itu ada yang pneumatic signal, kemudian yang garis putus-putus itu ada elektrik atau elektronik sinyal, dan seterusnya. Jadi untuk keseluruhan simbol-simbol tadi mulai dari valve, pump, kemudian simbol instrumentasi, line symbol ini juga nanti bisa dipelajari atau bisa cari referensi di internet, juga masih banyak lagi. Kemudian kita lanjut ke belajar pembacaan dari proses Brock screening. Jadi untuk belajar pembacaan ini saya menggunakan DCS atau Distributed Control System, karena untuk DCS ini untuk pembelajaran lebih mudah bagi saya, karena untuk tampilan visualnya itu lebih baik dan lebih jelas. Jadi untuk di sini yang kita akan belajar mengenai proses di Brock screening. Jadi untuk proses intinya di Brock screening itu adalah dari Brock screening feed chest itu nanti akan dialirkan menuju ke mixing chest, tapi itu nanti akan melewati beberapa tahapan, yaitu dari Brock primary screen, kemudian ke Brock secondary screen, kemudian lanjut lagi ke Brock screening reject chest, kemudian ke Brock territory screen. Dan untuk selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang mengenai Brock screening feed chest. Untuk Brock screening feed chest ini, spesifikasi feed chestnya itu level feed chest itu ada pada 80%. Kemudian untuk input feed chestnya itu ada 3. Yang pertama itu dari Brock ternary system, kemudian yang kedua dari Brock tertiary screen,
dan yang ketiga itu dari T-junction broke secondary screen. Kemudian untuk output dari broke screening features ini, yang pertama itu dipompakan ke broke tower dengan pompa sentrifugal. Dan kedua, dipompakan ke broke primary screen dengan pompa sentrifugal dengan tambahan water dari control water loop LP dan produk tambahan dari broke primary dan secondary screen broke dari T-junction sebelum ke tangki pencampuran. Jadi terpisah, dilewatkan di T-junction. Kemudian dari broke screening features ini kita lanjut ke proses broke primary screen. Nah, di broke primary screen ini, spesifikasi primary screen itu yaitu kecepatan motor broke primary screen itu 53%. Untuk inputnya di broke primary screen itu yang pertama dari broke screening features itu dengan bukaan valve 90% dengan pressure 3.85 bar. Kemudian yang input yang kedua itu diambil dari control water HP dengan bukaan valve 40%. Dan untuk output di broke primary screen ini yang pertama yaitu menuju ke broke secondary screen dengan pressure 4,15 bar dengan pendambahan control water HP melalui pembukaan valve 50%. Dan kedua menuju mixing tank dengan pressure 3.76 bar. Ketiga itu menuju ke broke screening reject test dengan differential pressure 0,09 bar. Lanjut, setelah dari broke primary screen kita ke broke secondary screen. Nah, di broke secondary screen ini spesifikasinya yaitu kecepatan motor broke secondary screen 65%. Dan untuk input di primary screen ini ada dua. Yang pertama dari broke primary screen dengan pressure 415 bar. Kemudian yang kedua dari control water HP dengan bukaan valve 70%. Untuk output dari broke secondary screen ini ada dua. Yang pertama menuju broke screening reject test melalui pembukaan valve 33%. Dan yang kedua menuju mixing tank melalui pembukaan valve 22%. Kemudian melalui T-junction ke mixing tank dan diresirkulasi ke broke screening features. Jadi untuk proses selanjutnya yaitu lanjut ke broke screening reject test. Di broke screening reject test ini untuk spesifikasi reject testnya itu level features itu pada 70%. Kemudian untuk input reject testnya itu ada 3, yaitu dari primary screen, berikutnya yang kedua dari secondary screen, dan yang ketiga itu ada aliran dari reject screen, yaitu dari reject screen approach flow. Kemudian untuk output dari broke screening reject test ini itu dipompakan ke broke tertiary screen dengan pompa sentrifugal melalui bukaan valve 31%. Selanjutnya setelah dari broke screen reject test itu lanjut ke proses terakhir yaitu broke tertiary screen. Di broke tertiary screen ini untuk spesifikasinya yaitu kecepatan motor broke tertiary screen 44%. Dan untuk input di tertiary screen itu yang pertama dari broke screen reject test dan yang kedua dari control water HP. Dan untuk output dari broke tertiary screen ini yaitu menuju kanal dan juga menuju ke broke screening features. Nah, berikut
tadi merupakan video pembelajaran saya mengenai PNID terkait dengan definisi, juga simbol-simbol bagian-bagian dari PNID dan juga cara pembacanya. Demikian video dari saya, pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.